Dewa Medis Terkuat. Bab 361. Di sebelah utara Jiangbei adalah tanah Yinan. Di persimpangan kedua tempat itu terdapat kota yang sangat kaya dan besar, Sidi. Keluarga Yan adalah salah satu yang terbaik di kota ini. Yan Group tidak hanya memonopoli material semen dan batu di kota, tetapi juga banyak pengembangan lokasi konstruksi merupakan keunggulan keluarga Yan. Dengan keuntungan dari real estate, kekayaan keluarga Yan meningkat pesat, dari keluarga kecil menjadi keluarga besar yang bernilai ratusan miliar. Hari ini, Yan's Group baru saja menandatangani perjanjian kerja sama dengan Sidi, perusahaan elit. Bisnis mereka akan menjadi kekaisaran barat. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Yan. Jika berhasil, kekayaan bersih keluarga Yan setidaknya bisa berlipat ganda. Pada hari penandatanganan perjanjian, para elit keluarga Yan mengadakan pesta koktail besar di hotel terbaik di Sidi untuk merayakan keberhasilan penandatanganan perjanjian. Siang harinya, ratusan mobil mewah tiba di sini. Melihat orang-orang kaya dari Sidi yang terus berdatangan dari luar, Pak Tua Yan di aula tersenyum dengan mata menyipit, tampak sangat bangga. Pikirkan tentang keluarga Yan saya. Setelah puluhan tahun berkembang, di bawah kendali saya, akhirnya keluarga ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bukan hanya itu. Orang tua, kali ini, setelah menandatangani kontrak, keluarga Yan kita dapat dikatakan sebagai nomor satu di tanah batu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kita. Hehehe, ini semua berkat dukungan keluarga Lu. Kalau bukan karena aku sendiri yang menyerahkan ibumu kepada tuan kedua keluarga Lu, bagaimana mungkin keluarga Yan kita bisa mencapai kejayaan seperti sekarang? Meskipun ibumu menjadi selir keluarga Lu. Tapi hari ini, keluarga Lu kita sudah bisa naik ke level ini, dan sumbangsi ibumu tidak sia-sia. Semua orang mengangguk, tanpa rasa malu sedikit pun. Baiklah. Hampir semua orang di luar sudah tiba. Ayo berangkat. Jangan biarkan teman-teman kita dari Kekaisaran Barat menunggu terlalu lama. Ya. Semua keturunan langsung keluarga Yan mengikuti jejak lelaki tua itu dan perlahan-lahan keluar. Tuan Smith, maaf membuat Anda menunggu. Tuan Yan, Anda terlalu sopan. Kita sekarang adalah mitra bisnis. Wajar saja jika saya menunggu Anda. Tuan Smith, Anda terlalu sopan. Keluarga Smith Anda adalah salah satu keluarga paling terkenal di Kekaisaran Barat. Dibandingkan dengan Anda, keluarga Yan kami hanyalah setetes air di lautan. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan keluarga Anda untuk bekerja sama dengan kami. Smith tersenyum dan berkata, seharusnya kau berterima kasih pada keluarga Lu, bukan padaku. Kalau bukan karena perkenalan keluarga Lu, kita tidak akan tahu tentang keberadaan keluarga Yan. Oh, ya. Ya, saya harus berterima kasih kepada keluarga Lu. Pada akhir bulan ini, putra tertua generasi ketiga dari keluarga Lu akan menikah. Saya akan pergi ke sana secara langsung untuk mengucapkan terima kasih dan memberi selamat kepadanya. Tuan Smith juga harus pergi bersama kami. Ya, keduanya tengah mengobrol ketika segerombolan sosok perlahan datang dari luar. Hei, apa yang kau lakukan? Hari ini, hotel kita sudah dipesan oleh keluarga Yan, kau tidak boleh masuk lagi. Begitu dia selesai berbicara, disertai bunyi ledakan keras, dua orang petugas keamanan ditendang ke gerbang di tempat. Hal ini membuat semua orang di restoran tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Terutama Tuan Yan, wajahnya langsung terlihat sedikit jelek. Dia menoleh ke Smith dan berkata, Tuan Smith, saya akan pergi melihat apa yang terjadi. Mohon tunggu sebentar. Oke. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan maju perlahan. Dia melihat sekelompok pria berpakaian jas berjalan ke arahnya dan berbaris di kedua sisi. Ketika semua orang berdiri di tempatnya, satu sosok perlahan melangkah maju. Tuan Tua Yan terkejut. Sungguh pria muda yang tampan. Orang di depannya beberapa kali lebih kuat dari anak-anak di keluarga Yannya. Aku benar-benar tidak tahu keluarga macam apa yang bisa menumbuhkan eksistensi tingkat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan cepat menepis kekaguman di matanya dan berkata, siapa kamu? Kenapa kamu di sini untuk mengacaukan pesta keluarga Yanku? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah hal yang paling kami benci di keluarga Yanku? Kau tidak pantas mengetahui namaku. Soal kau menyebalkan atau tidak, itu tidak penting. Hari ini, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Bunuh aku. Tuan Tua Yan segera menarik napas dalam-dalam, dan keturunan langsung keluarga Yan lainnya juga dengan cepat melangkah maju. Apa yang ingin kau lakukan?
Kau ingin menyerang orang tua kami. Apa kau sudah bosan hidup? Keluarga Yanku adalah salah satu keluarga terbaik di sini. Kenapa kau tidak bertanya saja? Di seluruh sini, siapa yang berani menyentuh keluarga Yan kita? Kami anggota keluarga Yan sudah sangat baik jika kami tidak membuat masalah bagi orang lain. Berlututlah dan minta maaf kepada ayahku sekarang juga jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan kami. Kami akan bersikap kasar padamu. Jika kami mematahkan tangan dan kakimu, itu pasti sudah kau perkirakan. Jangan berisik. Bunuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, dua sinar cahaya putih menyambar, dan kepala beberapa keturunan langsung keluarga Yan di depan patua Yan terbang dari tanah dan jatuh ke genangan darah. Apa? Pupil mata Tuan Yan mengecil, dan semua orang di hotel tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ya ampun, apakah orang ini gila? Dia benar-benar berani membunuh keluarga Yan di sini. Dengan metode keluarga Yan, dia akan dibunuh, kan? Anak ini dalam masalah. Dia pasti akan mati kali ini. Tuan Tua Yan mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi amarah. Wah, aku ingin mempermalukanmu. Sayangnya, kau benar-benar keterlaluan. Kau bahkan berani membunuh orang-orang dari keluarga Yanku. Jika aku tidak memberitahumu betapa kuatnya aku, bagaimana keluarga Yanku bisa bertahan hidup di tanah batu ini di masa depan? Ayo, tangkap dia untukku. Setelah orang tua itu memberi perintah, beberapa sosok cekatan menyerang dengan cepat. Seseorang di antara kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Itulah seorang pendekar. Pendekar yang disembah oleh keluarga Yan. Begitu seorang pejuang muncul, hasilnya sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa menandingi seorang pejuang. Huff. Sejak awal, ketika mereka menyerang keluarga Yan, hasil ini sudah pasti akan terjadi. Bisakah keluarga Yan ditangani dengan santai? Bahkan Tuan Yan pun tampak bangga. Keluarga Yan memiliki segalanya, dari kekuatan lunak hingga kekuatan keras. Jika kau berani memprovokasi keluarga Yan, kau akan mati. Akan tetapi, saat dia baru saja mengutarakan pikiran itu, dalam sekejap mata, beberapa sosok di depannya terbang mundur sambil berteriak. Pupil mata Tuan Yan mengecil. Itu semua adalah prajurit dari keluarga Yan yang baru saja dikirim. Mereka seharusnya menghancurkan pihak lain, tetapi sekarang, mereka dipukul mundur oleh pihak lain. Bab 362. Celepuk, celepuk. Beberapa sosok jatuh terguling ke tanah, napasnya keluar lebih banyak daripada napasnya masuk. Hal ini membuat lelaki tua keluarga Yan tidak dapat menahan gemetar dalam hatinya. Meskipun para pendekar keluarga Yan tidak terlalu kuat, mereka masih dapat dianggap mampu melawan satu pihak di dunia seni bela diri sekuler. Akan tetapi, sekarang, mereka tidak mampu menahan bahkan satu gerakan pun dari lawan mereka. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan lawan. Setelah membunuh beberapa pendekar dari keluarga Yan, mata para master itu kembali tertuju pada si Tua Yan. Pupil mata Tuan Tua Yan mengecil, wajahnya sedikit pucat, dan dia langsung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tidak lagi setenang sebelumnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu siapa? Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Tuan Tua Yan menjadi semakin takut. Jangan main-main. Di belakang keluarga Yan kita ada keluarga Kyoto Lu. Kau tahu keluarga Kyoto Lu, kan? Itu keluarga papan atas dengan sejarah panjang. Kalau kau melawanku, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika bukan karena keluarga Lu, kami tidak akan datang kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, seorang prajurit mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Gelombang udara berhamburan dan menghantam dada Tuan Yan dengan keras, membuatnya memuntahkan darah, terpental mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, matanya dipenuhi rasa takut, dan segera meraih celana panjang Smith, memohon bantuan. Tuan Smith, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku belum ingin mati. Smith sedikit mengernyit, berdiri, dan berkata dalam bahasa Yan. Semuanya, apapun konflik yang kalian hadapi dengan keluarga Yan sekarang adalah mitra keluarga Smith kami. Saya harap kalian bisa memberikan sedikit muka pada keluarga Smith kami. Melihat wajah semua orang yang tanpa ekspresi, dia tersenyum tenang dan berbicara lagi. Anda mungkin belum mengenal keluarga Smith kami. Keluarga Smith kami adalah salah satu keluarga paling terkenal di Kekaisaran Barat. Aset kami melebihi ratusan miliar. Kami juga memiliki banyak mitra bisnis di negara Yan. Jika Anda dapat membantu kami, keluarga Smith kami akan sangat berterima kasih. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan.
Tentu saja, jika Anda tidak memberikan wajah ini kepada keluarga Smith kami tidak akan dengan mudah melepaskan siapapun yang menghancurkan bisnis kami. Kalimat terakhir penuh ancaman. Setelah berkata demikian, Smith berdiri dengan gagah sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, seakan-akan ia berbicara kepada orang-orang tersebut dengan cara yang superior. Sialnya, baru saja dia selesai bicara, dia ditampar ke tanah. Smith tampak tidak percaya, dan wajahnya menjadi sedikit garang karena marah. Bajingan! Beraninya kau memukulku! Beraninya kau memukulku! Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia disambut dengan beberapa tendangan lagi, yang membuatnya pingsan di sudut. Berani melawan Tuan Xiao, kau cari mati. Sekelompok orang berjalan menuju keturunan langsung keluarga Yan lagi, dan dua di antaranya datang di depan Tuan Tua Yan. Tuan Yan sangat putus asa. Apakah saya akan mati di sini hari ini tanpa mengetahui alasannya? Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok orang lain dengan cepat menyerbu gerbang hotel. Hentikan! Kelompok naga batu, tidak seorang pun boleh bergerak lagi, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mendengar perkataan itu, Tuan Yan yang tadinya putus asa, tiba-tiba menjadi cerah matanya. Hahaha, Deacon Lee ada di sini. Deacon Lee adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok naga di Stoneland. Dia secara khusus bertanggung jawab atas prajurit sepertimu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa begitu sombong. Setelah berkata demikian, dia berusaha keras untuk bangkit dan segera berlari ke depan Diakon Lee. Diakon Lee, cepat, tangkap mereka semua. Para prajurit ini menyerang orang-orang sekuler dan membunuh banyak keturunan langsung keluarga Yanku. Jangan biarkan mereka pergi. Mata Diakon Lee dingin. Jangan khawatir, Tetua Yan. Keluarga Yanmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Dengan aku di sini dan anak-anak dari kelompok naga di sini, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menyerang keluarga Yan. Tuan Tua Yan sangat gembira. Dia menatap sosok yang kesepian dan sombong itu dengan tatapan mata yang sangat ganas. Dasar bajingan kecil, beraninya kau menyerang anak-anak keluarga Yanku. Aku akan memberitahumu bahwa ini adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Diakon Lee berjalan perlahan mendekati sosok itu. Ketika dia bertemu pandang dengan orang lain, dia tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Meskipun tatapan orang itu tidak terlalu tajam, namun tatapannya setenang air, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Ternyata ada prajurit yang tidak panik saat melihat kelompok naga. Siapa namamu? Mengapa kau menyerang keluarga Yan di sini? Menyerahlah segera dan ikuti aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pihak lain meliriknya dengan acuh tak acuh. Jiang Bei, kursi Tuan Xiao adalah Feng Qingyang. Jiang Bei, Feng Qingyang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Diakon Lee sedikit mengernyit, dan bawahannya tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dalam sekejap, Diakon Lee seperti tersambar petir. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian, dia segera membungkuk dalam-dalam kepada pihak lainnya. Ya, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Feng. Saya tidak menyangka Anda adalah bawahan Tuan Xiao. Saya benar-benar minta maaf. Ayo kita pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk mundur cepat. Saudara-saudara, mundur, mundur. Tuan Yan, cepat tangkap dia. Diakon Lee, ada apa denganmu? Bukankah kau datang ke sini untuk membantuku? Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Diakon Lee menendangnya. Dasar orang tua, kau hampir membuatku terbunuh. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Xiao. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Aku tidak mengenalmu, jika kau mengatakan satu kata lagi padaku, aku akan menendangmu sampai mati. Setelah berkata demikian, Diakon Lee lari tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan ini, Tuan Yan benar-benar tercengang. Namun, tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tuan Xiao, Xiao, oh tidak, apakah Anda bercanda? Sebelumnya, salah seorang cucunya pernah mengatakan kepadanya bahwa seseorang bernama Xiao memintanya untuk segera memutuskan kontak dengan keluarga Lu di Kyoto. Sayangnya dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga memarahi pihak lain dengan keras. Dia hampir saja menghajar pihak lain.
Sekarang saya tiba-tiba memikirkannya dan tahu apa yang sedang terjadi. Sayangnya, saat ini, dia tidak mempunyai kesempatan lagi. Bersambung.